selamat datang kembali di Kupasan Mendalam kita. Kali ini kita punya sumber menarik nih soal pandangan Adam Smith tentang pajak. Sumber utamanya dari buku legendarisnya, The Wealth of Nations. Betul sekali. Nah, kita mau coba pahami nih, kenapa ya filsuf abad 18 ini kok bilang pajak itu kejahatan yang perlu? Terus, prinsip apa aja sih yang menurut dia penting buat sistem pajak yang baik? Iya. Dan ini penting buat Anda karena ternyata ide-ide Smith ini, masih relevan banget loh dalam diskusi pajak zaman sekarang. Yuk kita bedah bareng. Oke. Ya, betul banget. Untuk ngertiin Smith soal pajak, kita mesti lihat konteksnya dulu, ya. Dia itu kan sangat menentang merkantilisme. Oh, yang bilang kekayaan negara itu diukur dari emas itu ya? Nah, itu dia. Buat Smith, kekayaan itu ya produksi barang dan jasa. Dia percaya banget sama pasar bebas. Peran pemerintah juga terbatas banget. Cuma buat pertahanan, keadilan, sama beberapa fasilitas umum aja. Oke. Jadi pajak itu menurut dia ya cuma buat mendanai fungsi-fungsi ini, nggak lebih. Jadi logikanya gini ya, pajak itu kan ngambil uang dari orang yang sebenarnya bisa pakai uang itu buat hal produktif lain. Makanya Smith pengen sistem pajaknya itu seminimal mungkin ganggu ekonomi, gitu ya? Tepat sekali. Gangguannya minimal. Oke deh, terus gimana prinsip-prinsipnya dia biar bisa begitu? Nah, Smith itu ngerumusin 4 asas atau maksim yang terkenal banget. Pertama, keadilan atau equity. Maksudnya, setiap warga negara itu kontribusinya harus sebanding sama kemampuannya. Sebanding sama kemampuannya, maksudnya gimana tuh? Ya, sebanding sama pendapatan yang dia nikmati di bawah perlindungan negara. Nah, ini sering diartikan sebagai pajak proporsional. Jadi persentasenya sama buat semua level pendapatan. Loginya itu kayak kita nyawa properti bareng-bareng, iurannya ya sesuai manfaat yang didapat aja. Oke, keadilan proporsional. Terus yang kedua? Kedua, kepastian atau certainty. Ini penting banget nih. Jumlah pajaknya, kapan bayarnya, cara bayarnya, itu harus jelas, pasti. Nggak boleh seenaknya pemerintah. Kenapa ini penting banget buat dia? Supaya orang dan bisnis bisa bikin perencanaan ekonomi mereka gitu kan. Buat Smith, ketidakpastian pajak itu, lebih parah dampaknya daripada sedikit ketidakadilan. Zaman dia kan banyak pajak yang nggak jelas aturannya. Masuk akal. Harus bisa diprediksi ya pajaknya. Oke, ketiga. Ketiga, kenyamanan atau convenience. Pajak itu harus dipungut pas waktunya atau caranya paling gampang buat si pembayar pajak. Contohnya kayak gimana tuh? Ya misalnya, dipotong langsung pas kita terima gaji, atau pas kita beli barang konsumsi. Jadi nggak kerasa berat bayarnya. Oke. Praktis ya. Terus yang terakhir? Keempat, efisiensi atau ekonomi. Maksudnya, biaya buat mungut pajak itu harus serendah mungkin. Jangan sampai uang yang diambil dari rakyat itu jauh lebih besar daripada yang benaran masuk ke kas negara. Jadi minimalisir biaya administrasi gitu ya? Iya, biaya administrasi. Terus juga jangan sampai pajak itu malah bikin hambatan buat ekonomi, misalnya ganggu industri, atau malah bikin orang jadi pengen nyelundupin barang buat hindarin pajak. Wah, menarik banget ya penekanan dia soal kepastian sampai dibilang lebih penting dari sedikit ketidakadilan. Ini nunjukin parahnya sistem pajak waktu itu kali ya? Betul sekali, sangat arbitrer waktu itu. Terus, ada lagi nih yang menarik dari sumber Anda. Katanya Smith lebih suka pajak barang mewah daripada pajak kebutuhan pokok. Kok bisa gitu? Nah, ini nunjukin sisi pragmatisnya Smith. Gini, dia berpendapat kalau pajak dikenakan ke kebutuhan pokok, misalnya makanan dasar gitu ya, Iya. itu ujung-ujungnya bakal naikin upah buruh, kan biaya hidup mereka naik. Atau kalau upahnya nggak bisa naik, ya malah mengurangi lapangan kerja. Dua-duanya kan jelek buat ekonomi, dan paling kena ya orang miskin. Oke, jadi malah nyusahin ya? Iya, sebaliknya, kalau pajak buat barang mewah, misalnya alkohol atau tembakau, itu kan biasanya dibayar sedikit-sedikit pas kita beli. Jadi lebih nyaman, sesuai prinsip ketiga tadi. Terus, pajak ini kan kenanya ke pengeluaran yang nggak esensial. Jadi semua lapisan masyarakat, termasuk yang mungkin nggak terlalu kaya tapi sesekali beli barang mewah kecil-kecilan, bisa ikut kontribusi ke negara tanpa ganggu kebutuhan pokok mereka. Oh, jadi lebih adil juga ya jatuhnya dan nggak langsung ganggu biaya produksi yang penting. Tepat. Itu selaras juga sama asas efisiensi. Terus gimana dia nerapin prinsip-prinsip ini ke pajak lain? Kayak pajak tanah yang disebut di sumber itu. Nah, itu contoh bagus soal gimana Smith nimbang-nimbang keempat asasnya. Secara teori nih ya, Smith itu ngelihat pajak atas sewa dasar tanah, maksudnya nilai tanahnya itu sendiri, bukan bangunan di atasnya, itu ideal. Kenapa ideal? Soalnya bebannya itu cenderung kena ke pemilik tanah aja, dan nggak terlalu ganggu aktivitas ekonomi di atas tanah itu. Tapi,
Dia ngeritik pajak tanah di Inggris zaman dia. Kenapa? Meskipun pajak itu udah jelas aturannya, kepastiannya oke, dan biaya mengutnya rendah, efisiensinya bagus, tapi nilainya itu nggak pernah diupdate sama sekali. Waduh, jadi nggak adil dong lama-lama. Nah, itu dia. Jadi nggak adil banget seiring waktu kan nilai tanah berubah. Ini jelas melanggar asas keadilan, jadi kelihatan kan bagaimana dia harus menyeimbangkan keempat prinsip itu dalam praktek. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kerangka berpikirnya Smith itu intinya adalah gimana caranya bikin sistem pajak yang mendukung pasar bebas, pajaknya adil dalam arti proporsional, terus aturannya pasti, bayarnya gampang, ngungutnya efisien, dan gangguannya ke ekonomi seminimal mungkin. Persis. Dan luar biasanya, keempat asas ini, keadilan, kepastian, kenyamanan, efisiensi, itu sampai sekarang masih jadi inti perdebatan soal kebijakan pajak di mana-mana loh, termasuk isu-isu yang mungkin Anda temui sehari-hari. Iya, iya. Jadi, paham pemikiran dasarnya Smith ini bisa jadi kayak kacamata buat kita nganalisis argumen-argumen pajak modern. Bener juga ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Smith kan nulis di zaman sebelum revolusi industri ya. Sekarang kita di era ekonomi digital. Ada perusahaan multinasional gede yang operasinya lintas negara. Nah, gimana coba kita nerapin asas kepastian Smith yang minta pajak itu harus jelas jumlahnya, waktunya, cara bayarnya, ke keuntungan perusahaan global yang jujur aja gampang banget dipindahin kemana-mana dan susah banget ditentuin ini untung dari negara mana. Wah, itu dia tantangan besarnya. Kini tantangan gede banget yang terus dihadapi para pembuat kebijakan sampai sekarang. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut ya.